Dek, adek di situ aja ya, nggak boleh kemana-mana ya, dek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsira, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar dan muslim, pemirsa Haku TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita dengan curahan yang begitu banyak, dengan limpahan yang begitu banyak yang dengannya kita tidak mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa, karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan di pagi ini insyaallah kita masuk pada pembahasan yang beliau cantumkan dalam kitab ini, dalam buku ini, Min Asrari Du'a, rahasia terkabulnya doa. Dan kita melanjutkan pembahasan sebelumnya bahwa ada lafal-lafal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan lafaz tersebut seseorang akan terkabul doanya. Seseorang akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doanya, dan doanya menjadi doa yang mustajab. Di antaranya yang kemarin kita sebutkan, lafal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, kata Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang mengucapkan doa dengan menyebutkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi SAW mendengar ada sahabat yang melantunkan doa, yang menyebutkan doa yang di dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kemudian Nabi mengatakan, laqad sa'alallaha
bil ismil a'zam. Bil ismil a'zam alladzi idza su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya bihi ajaba. Sungguh orang tersebut telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang agung, yang apabila diminta dengannya pasti akan dikasih, dan apabila berdoa dengannya pasti akan diijabah. Ya, maka ini adalah salah satu rahasia dikabulkannya doa adalah hendaknya kita dalam doa kita sebutkan tidak hanya menyebutkan hajat keinginan kita saja, melainkan di antaranya adalah kita menyebutkan lafal ini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian selain lafal ini juga ada lafal yang lain, dan kita akan sebutkan beberapa lafal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Selain yang tadi kita sebutkan, ada dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, seseorang didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardi. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Maka ketika Nabi SAW mendengar ucapan ini dari sahabatnya yang sedang berdoa, maka Nabi mengatakan sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya maka pasti akan Allah ijabah, dan apabila seseorang meminta dengannya pasti Allah akan kasih. Ini lafal yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu ya la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian juga ada disebutkan dalam riwayat yang lain, ada beberapa lafal. Nabi SAW menyebutkan dari sahabiah Asma binti Yazid. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, Ismullahil a'zam fi hataini al-ayatain. Nama Allah yang agung itu terdapat pada dua ayat berikut ini, yaitu ayat di surat Al-Baqarah ayat 163. Ayat yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 163. Nanti bisa melihat ke Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua adalah wa Fatihatu Ali Imran. Ayat yang kedua yang terkandung di dalamnya adalah nama Allah yang agung yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah surat Ali Imran di pembuka surat, yaitu di awal ayat. Wa ilahukum di surat ayat yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Kemudian setelah itu membaca alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang pertama la wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Kemudian alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kata Nabi SAW adalah Ismullahil a'zam. Nama Allah yang agung terdapat pada dua ayat yang ini. Maka kita bisa berdoa dengan kemudian menyebutkan dua ayat ini sebagai penyebutan nama Allah yang agung, dan ini adalah sebagai bentuk praktek melakukan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Kemudian yang lafaz yang lain
yang bisa kita lafalkan dalam doa kita, kita ulang-ulang, kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita dengan menyebutkan lafal-lafal yang bisa menjadikan doa kita mustajab. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dan juga dari Rabi'ah bin Amir, dari Nabi SAW beliau mengatakan, alidhu bi yadal jalali wal ikram. Di dalam berdoa, ya, hendaknya iringilah senantiasa dengan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ini kalau yang tadi mungkin panjang ya. Kemudian mungkin di antara kita ada yang kesulitan untuk membacanya senantiasa dalam doa, maka kita bisa membaca yang lebih singkat, yaitu ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya, mengucapkan ya dzal jalali wal ikram di dalam doa ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk mendesak Allah di dalam berdoa. Ya, artinya agar Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengabulkan doa-doa kita, di antaranya adalah dengan, ya, kita mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan dalam riwayat Tirmidzi juga mengucapkan dengan lafal ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, dan dalam riwayat lain ditambahkan bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Maka dari sini kita sudah mendapatkan beberapa lafal, ya, setidaknya ada 5 lafal, ya, yang bisa kita sebutkan di dalam doa kita. Dan ucapan yang kelima adalah ucapan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kemudian berikutnya ucapan yang bisa kita ucapkan di dalam doa-doa kita disebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, di mana beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut. Ketika kita berdoa dengan doanya Dhunnun. Kita berdoa dengan doanya Dhunnun ketika Dhunnun itu berdoa di dalam perut ikan. Ya, ketika beliau ditelan oleh ikan, maka Dhunnun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini bisa kita juga panjatkan, lafalkan di dalam panjatan-panjatan doa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita memanjatkan doa kita, menyebutkan hajat kita. Ini juga bisa menjadi pilihan, opsi di dalam melafalkan lafal-lafal yang bisa menjadikan doa kita mustajab. Ya, sebagai bentuk penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi SAW ketika beliau menyebutkan bahwa doanya Dhunnun dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, beliau mengatakan innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan menyebutkan tadi yang disebutkan oleh Dhunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin,
fi syai'in, pada sesuatu apapun, pada doa apapun, pada hajat apapun, illa istajaballahu lahu, melainkan Allah akan ijabah untuknya. Ya, maka ini juga bisa menjadi salah satu opsi, salah satu pilihan kita di dalam melafalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doanya Dhunnun yang diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang berikutnya disebutkan juga tentang doa ini, tentang lafal Dhunnun ini di dalam Mustadrak Al-Hakim dari sahabat Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu an juga, beliau mengatakan Nabi SAW menyebutkan, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhimmun fada'a bihi yufarrijullahu anhu. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila datang kepada seseorang, ya, apabila turun kepada seseorang sesuatu yang penting, sesuatu yang mendesak, ya, fada'a bihi, kemudian dia berdoa dengan menyebutkan doanya Dhunnun, ya, yufarrijullahu anhu, Allah akan melepaskan dari masalahnya. Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalahnya. Yakni, kata beliau, doa Dhunnun, yaitu doa yang dimaksud yang dengannya Allah melepaskan dari masalah apapun masalahnya, yaitu adalah doa Dhunnun, yaitu doa yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga datang dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, hal adullukum ala ismillahil a'zam, ya, maukah aku tunjukkan kepada nama Allah yang agung, yaitu penyebutan nama Allah yang agung, yang dengan penyebutan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa kita mustajab. Maka kata beliau, doa Yunus, doanya Yunus. Maka ada orang yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khassatan, apakah Yunus memiliki kekhususan? Maka Nabi SAW menyebutkan, ala tasma'u qawlahu ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata orang tersebut, bukankah doanya Yunus itu adalah diijabahnya juga khusus untuk Yunus? Maka Nabi SAW membantah hal itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW menukil ayat, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi, kami ijabah doa-doanya dan kami selamatkan dia dari masalah, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian juga kami selamatkan kaum mukminin. Maka bukan hanya khusus pengkabulan doa tersebut hanya untuk Yunus, tetapi juga Allah menegaskan secara umum, wa kadzalika nunjil mu'minin, nunjil mu'minin, dan demikian juga kami selamatkan kaum mukminin, orang-orang mukmin yang berdoa dengan doanya yang tadi kita sebutkan. Maka Nabi SAW menyebutkan, fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi 40 marratan famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahidin. Maka siapapun seorang muslim yang berdoa dengannya pada saat dia sakit sebanyak 40 kali, menyebutkannya sebanyak 40 kali, kemudian dia meninggal dengan sakit tersebut, melainkan akan diberikan kepadanya pahala syahid. Wa in bara'a maghfuran lahu, kalau dia sembuh dari sakitnya, maka dia akan sembuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa kita sebutkan juga lafal
yang kita panjatkan di dalam doa kita datang dari sahabat, datang dari hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kana yaqulu indal karbi. Nabi SAW ketika beliau senantiasa mengucapkan ketika beliau ada suatu masalah, yaitu dengan doa la ilaha illallahul azim al-halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati was-sab'i wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Beliau menyebutkan doanya ini, la ilaha illallahul azim al-halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Ya. Ini juga di antara penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung yang disebutkan di dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga hendaknya kita menyebutkannya di dalam doa-doa kita. Demikian juga Ali bin Abi Thalib menyebutkan, allamani Rasulullah SAW idza nazala bi karbun an aqula. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, demikian juga Nabi SAW mengajariku ketika turun kepadaku suatu masalah untuk mengucapkan di dalam doa-doanya, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini semuanya adalah penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Maka Nabi SAW mengajarkan para sahabat untuk berdoa dengan doa yang baik, dengan adab yang baik, ya, dan dengannya doa-doa para sahabat mustajab dan Allah Subhanahu wa taala berikan pengkabulan dari doa-doanya. Kemudian yang terakhir yang bisa diucapkan oleh seseorang di dalam doanya sebagai bentuk penyebutan nama-nama Allah yang agung adalah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun. Tidaklah menimpa seseorang hammun wala hazanun, kegundahan dan kesedihan, kemudian dia mengucapkan Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaytu bihi nafsak, أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي dan itu disebutkan illa azhaballahu azza wa jalla hammahu wa hazanahu, melainkan Allah akan hilangkan kegundahannya dan kesedihannya, wa abdalahu makanahu farhan, dan Allah akan gantikan tempat kesedihannya dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW oleh sahabat, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, wahai Rasulullah, tidakkah kami belajar untuk ini? Maka Nabi SAW, bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Tentu seyogianya bagi yang mendengarnya untuk belajar, untuk mempelajarinya, untuk menghafalnya dan melafalkan di dalam doa-doanya. Ya, apa tadi doanya? Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabika, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Hammi. Ya, ini kita baca di dalam doa kita, dan para sahabat pun semangat untuk mempelajari
lafal ini dan melafalkan di dalam doa-doanya. Dan Nabi SAW menyebutkan tentu hendaknya orang itu semangat untuk berdoa dengan melafalkan ini dan belajar, dihafal. Ya, demikianlah hendaknya kita dalam berdoa. Para sahabat saja mereka dengan kualitas pribadi yang pasti jauh di atas kita, mereka pun berdoa dengan melafalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan menyebutkan tadi yang kita sebutkan. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menyebutkan, ya, di sini adanya orang-orang yang tertipu dengan doa yang dipanjatkan oleh sebagian yang lainnya. Ketika dia melihat sebagian yang lainnya berdoa dan ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut. Ya, dia mengatakan bahwa doa tersebut dikabulkan karena murni apa yang dilafalkannya, ya. Padahal tidak demikian, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Seseorang, ya, ketika berdoa maka dia berusaha untuk berdoa dengan yang sesempurna mungkin, yang berdoanya dengan doa yang sebaik mungkin, memenuhi adab dan syarat untuk dikabulkannya, yaitu yang dilakukan dengan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, seseorang hendaknya tidak tertipu dengan doa yang dikabulkan oleh sebagian yang lain dengan melihat hanya sebatas apa yang bisa dia lihat saja. Dia hanya melihat, oh, si fulan berdoa dengan ini, Allah kabulkan. Tidak. Melainkan yang hendaknya diperhatikan lebih dalam dari itu. Apa saja yang diperhatikan? Di antaranya adalah tentunya keadaan ketika seseorang berdoa, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian juga waktu ketika seseorang berdoa juga perlu diperhatikan. Ya, selain tentunya adalah lafal doanya diperhatikan. Oh, ini dia melafalkan doa ini seperti yang tadi kita sebutkan dalam hadis-hadis. Ya, lafal doa penyebutan nama-nama Allah yang agung, ya. Ini juga diperhatikan. Tidak hanya sebatas kepada satu sisi saja. Kata Ibnu Qayyim, wa katsiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Kami melihat dan kita melihat mendapati banyak sekali orang yang berdoa dengan suatu doa kemudian dikabulkan doanya. Ya. Kemudian fayadhunnu dhannu anna sirra fi lafdhi dzalika du'a. Kemudian ada orang yang berprasangka bahwa dikabulkannya doa itu semata-mata karena lafal yang diucapkannya tanpa melihat kepada faktor yang lain. Ya, ini yang kemudian menjadi hal yang harus dikritisi di dalam melihat doa yang dikabulkan semata-mata kepada lafal semata. Melainkan kata Ibnu Qayyim, wa yakunu qad iqtarana bi du'a'i daruratu sahibihi wa iqbalu 'ala Allah wa iqbaluhu 'ala Allah. Padahal boleh jadi di satu sisi, di sisi yang lain faktor dikabulkannya doa adalah keadaan darurat, keadaan mendesak orang yang sedang berdoa tersebut, dan juga penuh kembali perasaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perasaan yang penuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faktor yang sangat kuat untuk terkabulnya doa. Ya, bahwa keadaan yang mendesak itu akan mendatangkan jawaban doa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terkadang faktor lain yang menjadikan doa itu adalah doa yang diijabah adalah au hasanatun taqaddamat minhu, atau ada kebaikan yang telah dilakukan sebelum dia berdoa. Jadi mengiringkan kebaikan dengan doa ini juga adalah faktor dikabulkannya doa. Oleh karenanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkannya di sini. Ya. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh orang, bahwa tidak hanya semata orang tersebut doa kemudian diijabah, melainkan oh ternyata orang tersebut selain dalam doanya dia juga penuh
kembali kepada Allah dan keadaan dia adalah keadaan yang sangat mendesak. Ya, kemudian juga dia telah melalui doa tersebut dengan mendahulukan kebaikan. Ya, mungkin itu adalah sedekah. Dia bersedekah kemudian dia terus berdoa, bersedekah terus berdoa. Ini adalah suatu kebaikan. Atau kemudian kebaikan itu adalah berupa berbakti kepada orang tua. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang adanya orang-orang yang terkurung di dalam suatu gua, yang kemudian satu demi satu dia berdoa kepada Allah dengan bertawasul amal soleh yang dia lakukan. Yang satunya melakukan perbaktian kepada orang tua, yang satunya melakukan menghindari perbuatan zina yang sudah ada di hadapannya, dan itu semua Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya dengan sebelumnya orang tersebut menyebutkan kebaikan yang telah dilakukan. Maka demikianlah yang harus kita lihat secara keseluruhan seseorang di dalam doa-doanya yang terkabulkan, ternyata dia adalah orang yang juga melakukan faktor lain agar dikabulkannya doa-doa. Ya. Kemudian awsadafat waktu ijabah, atau orang tersebut juga dalam berdoa dia juga menyesuaikan dan mencari waktu yang mustajab. Ya, bukan hanya sekedar lafalnya saja, tetapi waktu yang mustajab pun diperhatikan. Waktu mustajab, keadaannya diperhatikan. Kemudian juga faktor lain yang bisa mendukung pengijabahan doa juga dilakukan. Ya, ini adalah hal yang dibalik perjuangan dalam pengkabulan doa telah dilakukan oleh orang tersebut, bukan sekedar mengucapkannya saja. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan analogi yang baik yang bisa kita pahami. Kata beliau, "Wa hadza kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an." Hal ini sebagaimana seperti orang yang melakukan pengobatan dengan obat yang bermanfaat, ya. Berobat dengan suatu obat, dan obat itu adalah obat yang tepat, yang artinya obat yang bagus, ya, kualitasnya bagus, ya. Dan kemudian obat tersebut selain kualitas obatnya yang bagus, dikonsumsi juga fil waqtil ladzi yanbaghi 'ala al-wajhil ladzi yanbaghi, fil waqtil ladzi yanbaghi, dikonsumsi di waktu yang seyogyanya, yang seharusnya, yang sesuai dengan resep dokter. 'Ala al-wajhil ladzi yanbaghi, dalam keadaan juga yang seyogyanya minum obat itu, ya. Fantafa'a bihi, maka dengan itu obatnya mujarab. Jadi orang minum obat bukan sekedar kualitas obat saja, tetapi waktu minumnya sesuai, kemudian keadaan ketika minum juga sesuai. Contoh obat itu adalah obat yang kualitas bagus, tetapi ternyata diminum di waktu yang tidak sesuai, maka sama saja tidak ada fungsinya obat tersebut. Atau diminum dalam waktunya tepat, obatnya bagus, tapi diminum dalam keadaan yang kurang tepat, ternyata bukan mendatangkan kesembuhan, justru malah mendatangkan penyakit yang lain. Bisa saja. Demikianlah juga dengan doa. Doa itu bukan hanya sekedar bermanfaat, atau doa itu bukan hanya sekedar dikabulkan, tetapi ada faktor-faktor yang lain yang ternyata membuat dikabulkannya doa. Inilah rahasia terkabulnya doa. Ya, ada banyak faktor. Keadaan seorang yang sedang berdoa yang terdesak, ya, hati yang sepenuhnya kembali kepada Allah, waktu yang tepat dengan waktu yang mustajab. Kemudian didahulukan sebelumnya adalah dengan melakukan kebaikan, ya, dan menyebutkan lafal-lafal yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang menjadikannya adalah doa yang mustajab. Maka ini adalah semuanya rahasia di balik terkabulnya doa. Ya, doa kita panjatkan, kita sebutkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak faktor yang bisa menjadikannya sebagai doa yang mustajab. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ini yang kita bahas di pagi ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan secara umum untuk siapapun yang mendengar, dan kami mohon maaf atas kurang dan lebihnya dalam penyampaian, dalam sikap, ya,
Dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa